karena aku baru pertama kali ya MC di ini Weekly Class Front End. Kenalin, aku Sandy. Di sini gantiin MC ya yang kebetulan berhalangan hadir di sore hari ini. Oke, mungkin sebelum ke materi aku mau tes ombak dulu dong. Gimana keadaan kalian hari ini? Masih semangat di penghujung tahun 2023? Ketik 4 kalau semangat. Kalau 1, 2, 3 kan nomor capres ya. Jangan deh, ketik 4 kalau semangat. Ayo. Oh, dikit banget nih yang semangat. Cuma 2. Ada Ariel Ponco. Oke, Chandra. Ada Zinti Agni 5K. Oke, ada Damar. Yang lain 8/2. Ya, nggak salah sih. Oke. Untuk mempersingkat waktu kali ya, karena kelas front end ini cukup singkat, mungkin langsung aja kita ke Oke. Ya, kita sore hari ini bakal bahas tentang JavaScript Basic dan DOM. Untuk subjek key poinnya ada if else, loop array, object function, dan DOM manipulation. Oke, sebelum itu seperti biasa, ya apa itu? Oh bentar. Ya, ini aku coba bacain weekly class rules-nya. Yang pertama, teman-teman kalau bisa open up your camera, karena ya salah satunya kan ini juga sebagai show respect to speakers kita ya Mas Firman. Terus kalau bisa nanti be proaktif, kemudian take notes beberapa hal yang penting, dan jangan lupa untuk bertanya. Dan yang terakhir tentunya harus mengisi pretest, post-test, dan juga feedback form di akhir sebagai evaluasi dari tiap-tiap weekly untuk agar lebih baik ke depannya. Oke, langsung aja kita pretest. Aku coba kirim linknya di chat ya, bentar. Lah, kok hilang? Ini pretest. Udah aku send di chat box ya. Silakan teman-teman, boleh dikerjakan start dari sekarang. Oke, wait, not found. Mas Hilman, link yang bener yang mana ya? Kayaknya aku yang salah deh. Oke, tak cek. Oke, wait, teman-teman ya, tunggu bentar. Pretest. Itu ya, guys. Oke, udah. Oke, thank you. Oh ya, salah ini. Harusnya bit.ly ya. Oke, silakan boleh dikerjakan dari sekarang. Aku restart timernya.
Oke, karena udah 10 menit, berarti udah selesai untuk pretestnya. Aku lihat di chatbox sudah ada beberapa yang selesai. Oke, kita next aja ke main session kita. Aku panggil dulu the one and only Mas Hilman. Halo Mas Hilman. Halo Mas Sandy. Oke, gimana kabarnya Mas? Wah, sehat Mas. Mas Sandy gimana Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Push rank terus ya Nggak usah Mas. basa-basi lah ya, nggak usah basa-basi, langsung aja. Time is yours Mas. Oke, siap. Thank you Mas Sandy. Oke, izin share screen ya teman-teman. Oke, sip. Ini udah terlihat kan ya teman-teman ya? Oke, jadi seperti yang dikatakan sama Mas Sandy, kalau kita bakalan belajar tentang JavaScript basic dan juga DOM. Tapi sebelumnya teman-teman aku mau nanya, teman-teman di sini udah dapat materi pemrograman dasar ya di kampus? Boleh di chatbox atau ini, unmic dong. Ketik 4 kalau udah, pemrograman dasar. Belum ya? Sudah pernah Kak di semester 1 dan 2. Oke, 4. Oke, siap. Thank you guys. Jadi mungkin aku asumsikan udah ya teman-teman. Jadi untuk di study jam kali ini kita untuk materi-materi yang pemrograman dasar yang secara umum gak terlalu kita bahas secara detail, tapi kalau teman-teman mau nanya nanti monggo, boleh banget sih. Oke, next. Di study jam kali ini kita bakalan lebih banyak nge-coding insya Allah, dan untuk starter programnya teman-teman bisa download di GitHub ini. Jadi teman-teman akses dulu. Nah, GitHub-nya itu akses dulu. Teman-teman klik ya, buat teman-teman yang belum tahu tentang apa itu GitHub dan mau nge-clone project ini atau mau download project ini, teman-teman tinggal pencet ini, code, terus download zip. Ya, terus download zip. Nah, nanti bakalan ke download. Nah, setelah itu ya disesuaikan teman-teman nanti downloadnya di mana. Setelah itu teman-teman di ekstrak. Gitu ya teman-teman caranya. Dari sini ketinggalan nggak? 404 linknya error. Wah, parah sih. Kok bisa error ya? Masih di private mungkin Kak? Wah. Public dong. Piye ki carane Sen? Settings. Bawah sendiri. Itu change visibility. Ndi po? Iki ya? Ya. Change to public. Oh iya. Sorry. Iya. Oke, coba lagi teman-teman. Coba lagi ya guys.
Nggak bisa sih. Yoi. Aman? Kalau udah minta tolong konfirmasinya teman-teman. Bisa gak? Gimana? Bisa, Udah bisa bisa gak? katanya. Udah bisa katanya. Oh, oke, siap. Thank you. Nice, nice. Oke. Ya, udah di apa? Udah di unzip atau di ekstrak. Nah, sekarang teman-teman klik kanan. Ini teman-teman aku asumsikan juga udah install VS Code ya sesuai dengan eh, reminder kemarin. Teman-teman buka aja di ini, klik kanan terus open with code. Nah, nice. Oke, sampai sini ya sampai sini dulu. Kita kembali ke ini. Udah ya, jadi yang ini udah. Nah, terus kita mau ngapain sih di study jam kali ini? Nanti jadi untuk hasil akhirnya itu ntar insya Allah bakalan buat project ini. To-do list ala-ala simple gitu. Bukan to-do list sih, buku. Oke, kita teman-teman. Jadi kita nginputin judul buku sama deskripsinya, terus bakalan tampil di sini gitu. Buku yang kita sudah inputin gitu. Oke. Sekarang mari kita ngoding. belum. Sorry. Sebelum itu, sebelum kita lanjut di project ini, di project yang tadi kita download di GitHub ini, kita bakalan belajar tentang dasar dulu lah. Tentang secara umum apa itu if else dan lain sebagainya yang sudah dijelaskan tadi. Dan juga karena teman-teman ini asumsinya sudah dapat ya di semester 1 dan di semester 2 ya 1 dan 2. Jadi gak bakalan ku bahas secara detail. Nah, jadi sebagaimana yang kita ketahui ya, if else itu adalah percabangan di pemrograman seperti itu. Jadi ketika kita punya sebuah output yang berbeda itu biasanya pakai if else. Sintaksnya gimana kalau di JavaScript? Seperti biasa, if dalam tanda kurung condition 1, condition 2, dan seterusnya. Oke, kita langsung ke codingannya. Jadi di sini ada index.html ya teman-teman. Dan ada basic.js sama dom.js. Nah, teman-teman buka yang index.js sama basic.js. Oke, teman-teman jangan terlalu mempertanyakan apa isi yang ada di index.html ini dan juga yang di style.css ini, terutama yang masih baru belajar ya teman-teman. Kita fokus sama pembahasan kali ini. Oke, jadi apa namanya? Gimana sih caranya kita? Tadi kan ada yang nanya ya, gimana sih caranya kita jalanin ya, JavaScript tapi di VS Code ya, itu caranya pakai Node.js, dan kalau Node.js-nya belum ada berarti belum terinstall dan itu belum bisa dijalankan, dan itu perlu beberapa konfigurasi sih, gak cuma install doang terus bisa langsung jalan gitu, ada beberapa konfigurasinya. Nah, yang gak perlu konfigurasi itu kayak gini caranya. Jadi teman-teman ke paling bawah ya, ke paling bawah sebelum ini sebutannya elemen penutup ya, elemen penutup body. Jadi elemen pembuka itu yang nggak ada garis miringnya. Ini elemen pembuka body, ini elemen penutup body. Nah, teman-teman pergi ke atasnya elemen penutup body. Ya. Terus teman-teman tanda kayak gini, aku nggak tahu apa namanya itu. Terus tulis script. Apa lisan ini? Ya teman-teman.
Oke. Script, terus src, ya. Teman-teman ikutin aja. Nah, itu bakal sama dengan terus itu tanda kutip, terus tanda kayak gini. Nah, terus secara otomatis biasanya bakalan langsung ada tag penutupnya. Nah, terus di src-nya teman-teman tuliskan, karena kita mau mengakses basic.js, teman-teman langsung tuliskan basic.js. Teman-teman simpan, ya. Nah, terus teman-teman install di extension namanya live server, ya, live server. Nah, terus teman-teman install gitu. Sampai sini dulu, aku mau ngecek ketinggalan nggak. Aman ya, semoga gak ketinggalan ya. Soalnya kalau ketinggalan satu step, takut gak bisa ngikutin sampai akhir gitu. Jadi kalau ada yang teman-teman ketinggalan, bisa langsung di-cut aja. Oke, karena ini aku udah install, jadi ini tulisannya uninstall. Kalau belum diinstal berarti nanti tulisannya install. Nah, terus kembali lagi ke index.html, teman-teman klik kanan, terus open with live server. Maka nanti secara otomatis akan diarahkan ke diarahkan ke sini. Harusnya teman-teman bakal tampil seperti ini. Itu. Nah, jadi ini kita sudah menjalankan HTML, CSS, dan JavaScript-nya teman-teman. Gimana cara kita lihat JavaScript yang berjalan? Teman-teman klik kanan, ya, klik kanan dimanapun, pokoknya klik kanan, terus inspect. Oke. Nah, terus pergi ke konsol. Oke. Di sini nanti semua output dari program JavaScript kita itu bakalan kelihatan. Ini gak kelihatan karena di basic.js itu belum ada apa-apa, gitu teman-teman. Ya, kan kalau misalkan di C++ atau C itu kan tampilnya di terminal ya. Nah, kalau di JavaScript yang tanpa Node.js itu di konsol seperti itu. Bisa juga tampil di sini, tapi di konsol itu yang biasanya buat belajar sih. Intinya gitu, ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi kalau ketinggalan, monggo di-cut aja. Oke, sekarang kita menampilkan program pertama seorang programmer. Oh iya, sorry, kecepatan. Gimana sih cara kita menampilkan sebuah tulisan gitu di sini di konsol? Teman-teman tulis perintah console.log. Terus dalam kurung. Nah, di sini itu menerima sebuah parameter paling umum string sih, tapi bisa banyak hal sih. Bisa semua kalau nggak salah, tapi paling umum string. Di sini kita makainya string, di sini makainya string. Kita tulis hello world. Kita save, harusnya tampil. Kok kawan nak, Pak? Kita refresh dulu. Nah, tampil ya. Hello world. Basic.js line ke-1. Jadi gitu ya teman-teman, cara menjalankan program JavaScript kita. Oke, itu kalau untuk cara menjalankannya. Lalu ke pembahasan kita yaitu if else. Komen di JavaScript itu / ya teman-teman, / tab if else. Sip. Jadi kalau di JavaScript sama sih kayak di C++ atau C, if terus kondisinya apa, misalkan 1 sama dengan 1, console.log 1 sama dengan 1.
else if satu sama dengan tidak sama dengan satu, console.log atau satu tidak sama dengan satu. Ini harusnya muncul satu sama dengan satu. Oke, muncul ya satu sama dengan satu. Oke, itulah intinya lah tentang if else. Oke, kayak gimana seperti ini. Mirip sama C sih. Terus yang kedua, lanjut ya teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Oh, kalau di live server download di add-on terus nanti paling bawah. Bisa ulang lagi saat live server. Oke, tak ulang lagi ya yang live server ya, Arif Hoirun. Jadi kita ke extension ya, ketik extension. Nah terus di search-nya itu tulis live server. Kita pencet yang ini, yang ungu ini. Oke. Nah terus yang ini tulisan uninstall itu, nah kalau belum install tulisannya install gitu. Nah teman-teman klik aja, nanti secara otomatis ada install gitu. Jadi kita pergi ke extension, terus pencet ini, terus install gitu. Terus cara jalanin live servernya, pergi ke index.html ya, pergi ke index.html. Setelah terinstall, pergi ke index.html, klik kanan, terus di sini yang ini ada bacaan open with live server. Nah teman-teman pencet, karena aku sudah jalani jadi gak aku pencet lagi. Itu ya, semoga menjawab Mas Arif Hoiruddin. Oke, itu terkait dengan if else teman-teman. Lalu ada looping. Oke. Sama juga di apa? Sama kayak di C atau C++. Sintaksnya yaitu for. Misal kita mau pakai for ya, for. Nah, terus kalau di JavaScript kan, kalau misalkan ini mungkin perlu pembahasan lagi ya. Sorry teman-teman, agak loncat-loncat. Cara mendefinisikan sebuah variabel. Kan kalau di C atau C++ kan teman-teman mendefinisikannya kan tipe data, misal int, terus variabel 1 ya. Terus berarti ini isinya angka dan lain sebagainya kan ya. Nah kalau di JavaScript variabel yang dibuat itu kita gak perlu mendefinisikan secara eksplisit apa gitu. Dan itu bisa berubah-ubah. Dalam artian gini, misal ya. Jadi cara mendefinisikannya dulu di JavaScript itu pakai let. Ya, pakai let terus variabel 1. Nah, di inisialisasi pertama kita kan mendefinisikannya angka ya, angka 1. Nah, misal di akhir nih, di sini misalkan variabel 1 kita mau ubah jadi string, itu bisa gitu. Misal Hilman. Itu bisa gitu. Gak pengaruh, ya ini sih fleksibelnya JavaScript. Gitu. Jadi kita pertama gak usah mendefinisikan tipe datanya, entah itu int, entah itu char, entah itu string, itu gak usah. Kita tuliskan let, terus kita isi mau dengan variabel apa. Atau kalau teman-teman gak mau isi dengan variabel itu bisa, itu tinggal gini aja. Gitu. Dan ini bisa diubah-ubah terus ya teman-teman. Variabel 1 mau dijadikan array misalkan, itu bisa gitu. Ya nantilah kita belajar lebih dalam lagi tentang variabel. Terus yang kedua, cara mendefinisikan variabel yaitu ada cons. Cons ini variabel yang nggak bisa diubah. Sedangkan let itu adalah variabel yang masih bisa diubah gitu. Seperti ininya ya, seperti apa? Seperti namanya atau singkatannya, cons itu singkatan dari konstanta, dan konstanta itu sifatnya tidak dapat berubah. Cara aksesnya sama. Gitu ya teman-teman. Oke, kita
kita fokus kembali lagi ke loop. Jadi untuk yang let 1 variabel 1 kita mau isikan dengan 0, angka 0 gitu. Nah, terus di for itu sama kayak C++, jadi nilai awalnya kita mau isikan berapa. Di sini aku mau isikan 0 dan aku mau pakai nilai dari variabel 1. Terus titik koma. Yang kedua adalah kapan mau berhentinya gitu. Misalkan variabel 1 sama kurang dari sama dengan 5 misalkan. Oke. Berarti selama kan variabel 1 isinya 0 ya. Berarti selama 0 kurang dari 5 maka akan dijalankan nih perulangannya seperti itu. Nah, terus yang ketiga kondisi mengubah variabel 1 ini gitu. Biar gak 0 terus gitu. Bisa berubah jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan caranya adalah variabel 1 plus. Gitu ya teman-teman. Sama sih kayak DC gitu. Dan sama kita mau console.log variabel 1. Tuh. Kita kembali ke sini. Nah, muncul ya teman-teman dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu. Dari sini kecepatan nggak? Aman ya? Kalau aman, kalau gak aman, di-cut aja teman-teman. Ini ya sintaksnya, seperti yang udah aku jelasin. Lalu ada array. Nah, array itu apa? Array itu struktur data sebenarnya teman-teman. Dan gampangannya ya, aku mungkin menyamakan array itu dengan sebuah kabinet. Jadi di kabinet itu kan ada ininya ya, ada tempat-tempatnya ya. Array itu juga sama gitu. Jadi sebuah variabel kita anggap kabinet itu adalah variabelnya teman-teman. Apa sih? Iya benar. Kabinet itu adalah sebuah variabel gitu. Jadi idenya adalah sebuah variabel ini kan kalau kayak gini ya, variabel 1 cuman bisa nampung satu nilai kan, yaitu 0. Nah, dengan array kita bisa nampung banyak nilai. Misal array 1 sama dengan, caranya adalah pakai ini. Ini aku gak tahu namanya, pokoknya itu. Pokoknya itu ya teman-teman. Nah, terus kita isi aja tuh nilainya. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Gitu teman-teman. Jadi array 1 ini, variabel array 1 ini itu bakalan berisi 5 buah array ya. 5 buah array yang isinya 1, 2, 3, 4, 5 sebagaimana di C++ ya teman-teman, atau di C. Cuman bedanya kan kalau di C kan cara definisikannya gitu. Misal array-nya isinya angka semua ya, berarti integer array C++ misalkan. C misalkan. Berarti terus kita definisikan panjang array-nya ya, misalkan 10. Nah, terus baru kita bisa isi ya kan ya. Nah, di JavaScript itu gak perlu. Di JavaScript kita gak perlu mendefinisikan panjang array-nya, dan di JavaScript itu gak perlu sama nilainya. Jadi misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, yang ketiga kita elemennya itu mau buat string, itu bisa teman-teman. Jadi misalkan JDSC, UPN, Jatim, itu bisa banget teman-teman. Gitu ya. Itu ya ininya JavaScript sih. Udah dari sananya JavaScript. Gak sama kayak sih gitu. Jadi dalam beberapa hal enak, tapi dalam beberapa hal lain buat pusing juga. Jadi gitu terkait array. Lah, gimana cara ngakses array ini? Cara aksesnya adalah, jadi setiap array itu diakses berdasarkan indeks teman-teman. Sebagaimana di C ya, udahlah kita gak perlu terlalu dalam, jadi langsung aja console log array
satu tanda kayak gitu. Nah, terus kita tuliskan indeks keberapa gitu. Misalkan ke satu berarti angka 2 ya. Karena array itu mulai dari angka 0. Gitu. Jadi kita langsung kopas saja ya teman-teman. Biar set-set. Terus kita lihat, nah jalannya teman-teman. Ini undefined karena yang terakhir, yang 5 ini itu array indeks keempat. Gitu. Sedangkan kita variabelnya atau perulangannya itu sampai 5. Kayak gitu. Itu terkait array, aman gak ya? Semoga aman ya teman-teman. Ini defining array, accessing array. Nah, terus ada objek. Nah, ini yang baru. Ini bakalan aku bahas cukup dalam sih. Jadi, apa itu objek? Apa namanya di C++ itu gak ada, atau C itu kalau setauku gak ada. Jadi apa itu objek ya teman-teman? Objek itu sebenarnya mirip dengan array. Cuman kan kalau array kan ini kan aksesnya berdasarkan indeks ya. Nah, kalau objek itu berdasarkan key-nya atau kuncinya gitu. Apa maksudnya? Nah, kita langsung coding aja ya teman-teman ya. Jadi misalkan let objek 1 sama dengan, nah kalau array pakai ini, apa ini namanya? Pokoknya itu ya teman-teman. Kalau objek itu pakai kurung kurawal teman-teman. Nah, pakai kayak gitu. Nah, apa sih key value kayak yang aku jelaskan tadi? Jadi key itu adalah apa ya? Ya key, ya kunci. Jadi teman-teman harus buat nama kuncinya gitu. Misalkan nama misalkan. Nama .2 Ahmad Hilmandani. Ini kita ganti ya, objeknya jadi mahasiswa misalkan. Oke. Jadi objek mahasiswa itu punya key, nama, dan value-nya Ahmad Hilmandani gitu. Dan ini bisa sebanyak apapun teman-teman mau ya teman-teman. Selama kuat laptopnya itu bisa sebanyak apapun. Jadi misalkan aku mau nambah jurusan informatika. Sama ya caranya ya. Terus koma, misalkan semester, ini gak perlu untuk key-nya. Jadi key itu yang ini ya teman-teman. Yang nama, yang jurusan. Nah, terus tanda .2 dan setelahnya itu value-nya. Ahmad Hilmandani itu value-nya gitu. Nah, untuk key-nya itu gak perlu tanda ini, gak perlu tanda kutip, gak perlu kutip. Nah, cukup kayak gini tuh boleh. Itu tetap jalan. Oke. Tanda kutip itu menandakan bahwa value-nya itu string ya teman-teman. Kalau kita mau ngasih variabel, misalkan tes, nah, dengan sebuah key test, mau aku isi, ini array 1 yang GDSC UPN Jatim. Berarti ini kan indeks ke 2 kan, yang value pertama itu 0, value kedua itu 1, GDSC UPN Jatim itu 2 misalkan. Bukan misalkan sih, emang 2. Sorry. Nah, itu bisa. Nah, itu kayak gini. Itu gak perlu pakai kutip. Gak perlu kayak gini. Karena kalau kayak gini, si JavaScript-nya itu bakalan menandai bahwa, ini string nih, bukan variabel gitu. Kalau kayak gini, dia akan mengenali bahwa itu adalah sebuah variabel. Oke teman-teman, terus satu lagi aku mau ngasih semester 7. Nah, kalau angka, teman-teman tuliskan aja angka langsung. Gak usah pakai kutip juga. Jadi ini terkait objek. Nah, cara aksesnya gimana? Cara aksesnya adalah teman-teman console dulu, console.log.
mahasiswa, ada dua cara teman-teman. Cara pertama mirip dengan yang array, jadi tetap pakai simbol kayak gini. Nah terus di yang di sini itu bukan nomor yang dikasihkan, tapi key-nya. Kalau nama ya nama, kalau jurusan ya jurusan, kalau tes ya tes, kalau semester ya semester. Tapi untuk ngaksesnya itu kita pakai kutip gitu teman-teman. Jadi nama gitu. Kita cek ya. Semoga agak. Nah, Ahmad Hilmandani jalan. Gitu ya teman-teman ya. Ahmad Hilmandani. Kalau mau jurusan ya berarti jurusan informatika. Mantap. Gitu ya teman-teman. Cara akses pertama di objek. Terus console.log. Cara akses keduanya itu sama, teman-teman tuliskan variabel objeknya apa. Terus pakai titik teman-teman. Nah setelah titik, teman-teman baru tuliskan key-nya. Tapi gak usah tanda kutip gitu. Jadi langsung nama gitu. Kita cek, nah ini jalannya teman-teman. Ya gitu, cara akses sebuah objek. Cara yang pertama sama, kita pakai array. Tapi kalau mau pakai array, yang dituliskan key-nya itu pakai tanda kutip. Terus kalau mau pakai titik, itu key-nya gak usah pakai tanda kutip. Gitu teman-teman. Sampai sini dulu. Aman gak ya? Kurang siku kak. Oh kurang siku kak. Oh ya sorry. Siap. Thank you. Namanya kurang siku ya. Thank you Rehan Rizky. Oke, aman ya karena di chatbox aman. Nah, sebenarnya teman-teman objek dan array di JavaScript itu luas banget gitu. Karena ya luas banget lah. Kayak misalkan ya ini ya, array 1. Kan ini kan panjangnya bisa beda-beda ya tiap array. Bisa jadi ada array 2 yang panjangnya itu cuman 3 misalkan. Nah ini kan panjang dari array 1 dan array 2 kan beda ya. Nah terus dalam sebuah kasus tertentu teman-teman itu mau melakukan perulangan tapi bisa bisa menyesuaikan gitu dengan panjang array-nya. Nah itu kayak gimana caranya? Nah di JavaScript itu ada yang namanya fungsi yang sudah disediakan gitu. Ibaratnya lah. Bahasaku itu fungsi yang sudah disediakan gitu. Kayak misalkan ini di perulangan ya, array 2 misalkan. Teman-teman ini bisa tuliskan array 2 dot. Nah, dot ini itu ada banyak teman-teman kalau teman-teman lihat. Itu ada banyak. Nah, aku mungkin nanti insya Allah aku share kayak materi lain, video dari materi lain terkait fungsi-fungsi yang disediakan untuk mengoperasikan sebuah array gitu. Dalam kasus ini aku mau perulangannya itu menyesuaikan dengan panjang array-nya. Nah itu gimana? Jadi tuliskan nama array-nya, nama variabel array-nya di sini array 2 dot length. Gini teman-teman. Nah jadi ini bakalan menyesuaikan nih panjangnya sebagaimana panjang array-nya. Kita cek ya. Nah ini keluar ya 1, 2, gitu, 3. 1, 2. Sorry, ini gini. 1, 2, 3. Gitu. Jadi ini kalau kita mau bongkar gak make variabel gitu, itu bakalan kayak gini sih bentukannya. Variabel 0, ini nilai awalnya ya 0. Terus jangan deh yang variabel 1 jangan dibongkar karena bakalan error. Jadi variabel 1 kurang dari sama dengan array.length itu panjang dari array ini, jadi 3 gitu. Variabel 1 plus gitu ya teman-teman ya. Dan itu ada banyak banget teman-teman, ada banyak banget. Misalkan teman-teman mau ngesortir array ini dari terkecil sampai ke terendah atau terendah ke
atau tertinggi ke terendah gitu-gitu, itu ada ininya juga sih, ada fungsi tersendiri, udah ada fungsi yang disediakan sama JavaScript. Tapi karena ini ya terbatasnya waktu, kita loncati dulu, nanti tak share insya Allah materinya di Discord. Oke. Kelas. Siap. Oke, lanjut ya teman-teman, itu terkait dengan objek array. Ini sudah dijelasin. Nah, sekarang fungsi. Apa ya fungsi ya? Fungsi harusnya teman-teman juga sudah tahu ya. Jadi sama juga kalau di JavaScript. Jadi function ya, function terus nama fungsinya, misalkan Mas Fahrul. Nah, itu ya teman-teman, Mas Fahrul. Terus apa? Kalau ini apa namanya? Tanda kurung ya? Ya itulah, kurung biasa. Terus kurung kurawal. Nah, di sini kita bisa kasih parameternya apa? Misalkan param 1, param 2. Nah, terus kita bisa jalankan apapun di dalam fungsinya ini. Console.log misalkan param 1 console.log gak usah param 2 ya. Intinya teman-teman bisa ngasih banyak param di sini atau parameter di sini, terserah senyamannya teman-teman. Dan juga teman-teman bisa nge-return nge-return sebuah fungsi. Tapi di sini aku gak mau pakai return. Oke. Nah, terus kita bisa panggil tuh Mas Fahrul. Misalkan Fahrul Fahrul Sandy. Wah, kelas. Nah, muncul ya Fahrul Sandy, mantap. Oke, itu jadi terkait fungsi ya. Fungsi itu biar teman-teman bisa menggunakan kembali gitu, bisa di reusable. Karena ya nanti lah kita bahas lebih dalam. Dan seharusnya juga teman-teman udah paham sih. Nah, sekarang kita lanjut ke DOM manipulation gitu teman-teman. DOM manipulation itulah membuat sebuah website itu bisa lebih interaktif gitu teman-teman. Dan ini kenapa kok ada simbol buayanya, karena kan manipulation kan, jadi keinget buaya, jadi ya gitulah, jokes tipis-tipis lah ya. Oke, itu terkait basicnya. Sekarang kita masuk ke DOM. Kita bisa pick atau kita bisa close basic.js. Nah, sekarang kita fokus di dom.js. Nah, di sini kita bakalan benar-benar belajar JavaScript untuk front-end web development, teman-teman. Jadi teman-teman, kalau sekali lagi aku ingetin, kalau ada ketinggalan atau ada apa pertanyaan gitu kurang jelas, bisa langsung ditanyakan. Oke, biar gak ketinggalan. Oke, sekarang kan tadi kan udah ya kita apa ya istilahnya mengimport atau menyatukan antara index.html dengan basic.js, ya kan ya, yaitu dengan cara menaruh script di paling bawah ya, di paling bawah. Sebenarnya teman-teman, kita bisa naruh di paling atas. Nah, dan sekarang kita mau belajar terkait hal itu gitu. Caranya gimana? Caranya sama tapi di head ya, di dalam tag head atau elemen head, kita sama tuliskan script ya, src, terus nama file dari JavaScript-nya apa, dom.js, terus kita tutup gitu ya teman-teman. Nah, tambahannya kalau mau pakai di head itu teman-teman tambahi defer gini. Defer itu apa? Jujur aku gak tahu juga. Cuman aku cari-cari gimana caranya menjalankan JavaScript gak di paling bawah sini. Itu harus ada defernya gitu. Dan aku gak cari lebih lanjut apa itu defer, kenapa kok harus ditambah defer, aku gak cari lebih lanjut. Cuman ya ginilah caranya gitu.
Gitu ya teman-teman, itu jujur-jujuran aja sih. Kalau gak ada divernya ntar bakalan error. Oke, kita cek dulu apakah udah jalan atau belum. Console.log sudah jalan kakak. Oke, masuk ya teman-teman ya. Oke, sampai sini teman-teman ada yang ketinggalan? Aman ya, semoga aman ya teman-teman. Diam-diam aja, aku takut ya. Oke, kita teman-teman sekarang buka yang tadi, yang di apa namanya, yang di download tadi dari GitHub. Teman-teman buka, seharusnya ketika teman-teman mengklik apapun di sini itu gak ada interaksi apapun. Mau klik kirim misalkan, wis kawan apa misalkan teman-teman wis ngisikan ya, ini Mas Fahrul dikirim, nah gak nambah di sini. Ini juga kita tulis apa, klik wis mari, yo gak hilang, gak sito yo gak hilang sisan ikini. Itu piye caranya? Caranya adalah menggunakan DOM manipulation. Oke, sekarang kita belajar tentang DOM manipulation-nya. Jadi teman-teman, sebenarnya apa ya? Yang ini itu dari index.html, ya kan? Sebagaimana yang sudah kita pelajari. Kalau kita lihat ya di sini, kita lihat teman-teman ke inspect yang tadi ya, terus klik yang ini nih, yang icon ini ya, klik, terus kembali lagi ke ininya. Nah, terus bakalan ini kayak apa ini, kayak inspect gitu ya. Nah, terus teman-teman klik ini input, diarahkan ke elemen HTML dari ini, dari inputan judul bukunya ini, yang mana itu adalah ini ya. Nah, dan itu di codingan pasti ada gitu, yaitu ini ya kan gitu. Jadi poinku adalah seluruh tampilan yang ada di sini ya, seluruh yang tampil di halaman website ini itu ada di index.html gitu. Nah, gimana sih caranya kita memanipulasi? Kan ini kan ibaratnya apa ya? Ibaratnya codingan ini itu kan fix ya teman-teman. Fix kan, maksudnya berarti kalau kita mau menambahkan list di sini itu secara saat bisa. Kenapa? Karena codingannya itu ya ini doang gitu. Kalau mau nambahi list misalkan, ya harus buat gitu, harus buat di sini gitu. Misalkan apa gitu sembarang ya. Nah, ini pasti muncul. Nah kan, pasti muncul kan. Gitu. Tapi kan kita gak mungkin nyuruh klien atau nyuruh user kalau mau akses websitenya kita harus buka VS Code dulu, terus harus manipulasi di sini, kan gak mungkin kan ya. Dan juga ya gak mungkin lah intinya. Nah, caranya gimana? Caranya pakai DOM manipulation itu tadi gitu. Oke, sekarang kita masuk ya teman-teman ke DOM manipulation. Sampai sini aman gak? Aman ya, semoga aman ya. Sudah 16.37 ya. Aman ya, semoga aman ya. Jadi gimana sih caranya? Cara yang pertama adalah kita tangkap dulu nih elemennya gitu. Elemen itu apa? Ya elemen itu semua tag yang ada di sini sebenarnya. Body yaitu elemen, header itu elemen, H1 itu elemen, div itu elemen, semuanya itu elemen di sini. Setauku ya, semuanya itu elemen gitu. Koreksi kalau ada salah, mungkin Mas Sendinya yang lebih jago. Nah, kita agar si JavaScript ini punya punya akses ke elemen di sini atau bisa
memanipulasi elemen yang ada di index.html itu perlu ditangkap dulu gitu. Ditangkap dan disimpan ke dalam sebuah variabel gitu. Nah, gimana cara nangkepnya? Di sini cara nangkepnya itu ada bermacam-macam. Sebagaimana di sini ya di apa namanya di PowerPoint-nya ada dokumen.getElementById, tag name, class name. Aku mau fokus ke yang getElementById dulu ya teman-teman ya. Oke, jadi aku mau karena kita mau akses atau dapetin nilai inputan yang ada di inputan ini, kita mau dapetin nilainya, berarti kita harus tangkep elemen ini gitu. Jadi gimana? Teman-teman pergi ke index.html, di input teman-teman itu tambahi ID. ID gini. Tambahi atribut ID. Mau dinamain apa itu terserahnya teman-teman. Tapi ini aku sudah ya. Di sini di ID title input. Karena ini udah, aku gak perhatian. Ini udah ya teman-teman. Tapi anggaplah ini gak ada ya. Teman-teman ini bebas mau namain apa aja ya teman-teman. Bebas mau namain apa aja. Misalkan mau namain input tuh bisa banget, boleh banget. Tapi gak rekomendasi gitu, tapi jalan sih. Rekomendasinya apa? Rekomendasinya harus bisa menjelaskan juga sih ID-nya itu apa gitu. Dan ID ini itu harus unik ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah ngasih ID input mantap di elemen ini, untuk elemen lainnya itu jangan ya teman-teman. Jangan dikasih elemen ID yang sama. Kasus ini aku mau ngasih nama ID-nya itu ID title karena ini adalah input dari judul bukunya. Itu. Lalu di DOM kita buat kita tangkap elemen yang ini, elemen input ini, terus kita simpan ke dalam sebuah variabel. Cara gimana? Seperti tadi ya, cara buat variabelnya itu gimana? Bisa pakai let, bisa pakai cons, ya. Sekarang aku mau pakai cons saja. Cons konstanta input title, ya, sama dengan dokumen dot get element by ID dalam tanda terus kurung itu, nah terus string kutip nama ID yang kita definisikan di sini, input title. Sampai dulu, aman ya? Terima kasih Mas, aman, siap, thank you. Oke, aman. Aku ulang sekali lagi deh cara catch elemen atau tangkap elemen. Jadi kita buat dulu sebuah variabel, terserah mau namain apa, tapi aku namain input title, terus dokumen, ya, titik elemen by ID input title. Nah teman-teman ini perhatikan juga ya besar kecilnya ini. Jadi get terus E-nya itu besar, B-nya itu besar, I-nya itu besar. Ini dihafal sebenarnya, bisa diiniin sih. Jadi setiap kosakata di JavaScript di sini itu bakalan huruf awalnya itu kapital gitu. Kayak get terus elemen kan huruf awalnya kan E ya, jadi E-nya itu besar dan seterusnya gitu. Oke, jadi kita udah dapat nih elemen yang ini, yang input yang ini. Ya teman-teman ya, udah dapat. Terus cara lihatnya itu bisa di konsol lagi teman-teman. Cara biar kita bisa memastikan gitu.
Nah, dapat kan ya input ID, teks dan lain sebagainya. Jadi udah dapat nih. Oke. Terus aku mau nyontek dulu ya teman-teman. Sorry nih masih sepuh masih cukup. Oke, siap. Kita get juga atau tangkap juga yang text area ini teman-teman. Jadi ini udah ada ID-nya, description input, sama caranya ya, get element by ID. Oke, kita ubah yang di sininya. Nah, terus konstantanya nama variabelnya juga kita ubah. Aku mau ngasih nama description input. Gini. Nah, terus satu lagi yang perlu di-get yaitu tombol kirimnya. Tombol kirim. Tombol kirim ini itu juga perlu di-get. Kenapa? Karena karena nanti kita perlu ikutin aja ya. Pokoknya intinya tombol kirim ini itu perlu di-catch juga, perlu ditangkap juga gitu. Oke, send button document.get element by ID submit button. Oke, sampai sini ya teman-teman. Jadi kita sudah nge-get tiga elemen. Oh ya, sama satu lagi yang perlu di-get yaitu div dengan ID booklist container. Itu juga perlu di-get. Ya, itu juga perlu di-get. Kenapa? Ikutin dulu aja. Insya Allah nanti ada penjelasannya. Booklist container. Oke, siap, mantap. Oke, mungkin teman-teman yang ketinggalan dan malu yang mau bilang, ini tak kopasin aja ya di chatnya. Teman-teman kopas itu taruh ke file dom.js-nya. Wah, udah hampir ya. Oke, gak apa-apa sih. Oke, lalu di sini selanjutnya oke, sip. Selanjutnya di send.button ya. Jadi kan ini ya teman-teman. Oke, ini pelajaran lagi sih. Jadi ketika kita punya sebuah HTML forms, tag forms kayak ini ya. Jadi ketika ada sebuah inputan kayak kalau teman-teman kayak registrasi sebuah akun, login ya, itu biasanya pakai form, dibungkus dengan tab form ya. Dan ketika kita mengklik kirim ya, mengklik button ya, kalau loginnya button loginnya, pokoknya tombolnya lah gitu, secara default browser itu akan merefresh dan akan melakukan sebuah event gitu. Event itu apa bahasa Indonesia ya? Sebuah kejadian gitu. Nah, itu kan kita coba klik. Tuh, tadi kan ini ya, nge-refresh kan ya. Cuman kita belum definisikan kejadiannya itu apa ya kan. Nah, itulah mengapa kita perlu menangkap elemen submit button ini tadi. Kita perlu menangkap si elemen kirim itu tadi, karena kita mau ketika kita mengklik kirim, kita itu gak perlu nge-refresh ya kan, kita gak perlu nge-refresh, tapi akan secara otomatis menambah list di sini gitu. Itulah kenapa kita perlu menangkap elemen kirim ini gitu ya teman-teman. Oke, caranya gimana? Caranya kita buat yang namanya event listener ya. Kita buat event listener. Event listener itu tadi sebuah
event atau sebuah kejadian yang kita inginkan gitu. Caranya gimana? Kita tuliskan lagi send button ya dot add event listener dalam tanda kurung. Nah, ini memiliki atau menerima dua parameter, teman-teman. Parameter pertama itu eventnya apa. Jadi ada banyak sebenarnya, cuman di sini aku mau fokus ke klik. Nah, jadi event ini akan berjalan ketika user mengklik elemen ini gitu. Jadi itu ya eventnya. Ntar juga bakalan aku share materi lain untuk pelengkap. Dan ini ada banyak, ada double click juga. Nih, DB click itu berarti nanti event ketika user itu, nah kayak gitu, double click gitu. Itu ada, tapi di sini sekali lagi pakai klik aja. Nah, terus yang kedua itu apa? Yang kedua adalah fungsi yang akan dijalankan ketika user mengklik si send button ini gitu. Nah, di dalam fungsinya itu kita akan menuliskan event apa yang bakalan terjadi gitu, teman-teman. Nah, di JavaScript juga itu kita bisa menuliskan function tanpa nama ya. Nah, ini bisa di JavaScript. Jadi ketika kita jadi di send button ini sebenarnya itu gak usah pakai namanya, itu bisa gitu untuk functionnya. Jadi di dalam function ini yang bakalan berjalan gitu. Sekarang aku mau dan di function ini itu ada sebuah argumen atau parameter yang sudah disediakan oleh JavaScript ketika kita mengakses add event listener gitu. Jadi sudah ada, yaitu event parameter event ya. Ini fungsinya apa? Jadi kan ketika kita, salah satu fungsinya ya, sebenarnya fungsinya ada banyak. Ini kan ketika kita kirim ya, ketika klik kirim, nah itu kan refresh ya. Nah, cara buat gak refreshnya itu kita bisa event titik prevent default. Nah, ini bakalan gak nge-refresh. Aman gak ya? Aman lah ya. Terus kita console.log, saya kena klik. Terus kita lihat ya, kirim. Nah, udah agak nge-refresh ya. Terus kita cek. Nah, saya kena klik, ada banyak nih. Oke, berarti eventnya kita udah jalan nih. Cuman baru jalan di konsol. Nah, gimana caranya buat menambahkan di sini? Oke, caranya adalah oke, sampai sini dulu. Aman gak teman-teman? Aku kopikan ya. Aman. Semoga aman ya teman-teman. Oke, jadi itu terkait dengan catch elemen atau menangkap elemen. Lalu selanjutnya berarti kan kita perlu seperti aku bilang, ketika value-nya ini itu perlu ada di sini ya. Nah, kita itu bisa sebenarnya membuat tag elemen HTML itu dari JavaScript itu bisa. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dokumen dot create element. Nah, gini. Itu ya. Terus dalam kutip nama elemennya apa? Misalnya kita mau buat div, berarti div. Kalau mau buat H1, berarti itu H1. H2 berarti H2 gitu. Nah, lalu
yang ini yang ada di judul buku ini itu bakalan aku buat H1 ya. Bakalan buat H1. Terus yang di deskripsi ini itu bakalan dibuat ini H2. Paragraf, sorry. Oke, jadi kita perlu buat H1 ya kan, sama dokumen .create elemen P, tag P gitu. Dan ini juga perlu disimpan ke variabel. Terserah teman-teman mau namain apa, cuman aku namain div. Kok error? Oh, sorry. Ini teman-teman aman sih harusnya. Jadi ini sudah terbuat elemennya, tapi baru di sisi JavaScript-nya. Kita belum nge-input atau menyisipkan ke dokumen HTML kita, gitu. Caranya gimana? Caranya adalah ini dulu. Ini kok div, ini H1 ding. Ya, H1. Caranya adalah, jadi kan di H1 ini baru buat apanya ya? Baru buat tag-nya gitu, belum buat konten dari tag tersebut ya kan. Caranya adalah H1 atau nama variabel dari ini, dari dokumen atau elemen yang kita buat, H1 titik inner ya, inner text, sama dengan, karena kita mau konten dari H1 itu adalah value dari ini, dari inputan ini, maka kita caranya gini caranya. Variabel yang isinya adalah tangkapan dari elemen ini ya. Jadi input title titik value. Nah, maka secara otomatis ini akan H1 itu nanti isinya adalah value dari apapun yang kita inputin di sini. Tuh. Oke, kita udah buat tag-nya, kita sudah buat konten dari tag tersebut. Sekarang kita embed atau kita sisipkan ke dokumen HTML kita. Caranya adalah, kan kenapa kita kok menangkap ini booklist container ini atau tagging di sini? Karena kita mau menyisipkan dokumen yang kita elemen yang kita buat itu di tag ini gitu. Jadi kita perlu tangkap elemen yang mana kita mau sisipkan gitu. Jadi booklist container titik append. Gini ya teman-teman, titik append, terus gini, nah terus H1. Itu teman-teman. Ya, semoga bisa dipahami. Harusnya ini ketika kita klik kirim itu bakalan muncul di sini. Coba ya. Mas Fahrul. Ininya kita kosongi ya karena kita belum buat. Kita klik kirim. Nah, muncul ya. Mantap. Gitu ya teman-teman. Jadi aku rekap lagi, soalnya ini agak penting. Ketika kita jadi ada yang namanya event listener. Apa itu event listener? Event listener adalah sebuah event yang dijalankan ketika terjadi sesuatu gitu. Dalam kasus ini sesuatu tersebut adalah klik. Jadi aku ingin ada sebuah event yang terjadi ketika send button itu diklik gitu. Event apa yang terjadi yaitu adalah pertama gak nge-reload, yaitu event.prevent default. Terus yang kedua kita membuat elemen baru yaitu H1.
terus kita isi konten dari elemen tersebut, dari elemen H1 tersebut dengan nilai apapun yang ada di sini, nilai apapun yang user inputkan. Nah, terus setelah itu kita append atau kita tambahkan elemen yang baru kita buat ke elemen div ini, div yang dengan ID booklist container ini. Gitu teman-teman. Terus yang P juga sama, P titik inner text sama dengan berarti yang sekarang description input dot value gitu. Terus booklist karena kita mau nambahkan di sini di div yang dengan ID booklist container ini, berarti booklist container dot description input booklist container dot inner value inner text sama dengan description input dot value gitu. Sekarang harusnya loh oke ini ada error teman-teman. sorry ada error ya teman-teman. Jadi kenapa error? Ini bukan inner text, ini append. Ya, itu errornya. Sorry banget teman-teman. Malu aku. Nice. Ya, mantap ya. Oke. Nah, sekarang ini kan Oke, itu udah pembahasan kita ya terkait dengan menangkap elemen terus juga menambahkan elemen. Kita sudah belajar 2 hal itu. Terus satu lagi yang aku mau buat, jadi aku mau jadi kan ini kalau kita lihat ya di ininya di sekarang dokumennya kita. Nah, itu kan ada elemen H1 sendiri, terus ada kok P-nya gak ada. Sorry, ini harusnya P dong. Kita tambahkan lagi Fahrul. Kita lihat. Nah, ini kan H1-nya sendiri, P-nya sendiri ya kan ya. Nah, aku ingin H1 sama P itu dibungkus dengan tag div atau elemen div. Caranya sama. Jadi const div sama dengan dokumen create element ya, div gitu. Nah, terus alih-alih ditambah H1 ini langsung ditambahkan ke booklist container, kita menambahkan H1-nya ke div yang kita buat gitu. Sama juga dengan P-nya. Nah, terus yang ditambahkan ke booklist containernya itu adalah div-nya itu tadi gitu. Dot append div. Sekarang kita coba. Nah, sekarang sudah ada di dalam div gitu ya teman-teman. Gitu. Kenapa Mas kok ditaruh di dalam div? Alasannya karena yang kedua yaitu kelas. Nah, jadi kan kalau di HTML kita bisa menambahkan kelas ya dengan cara ya tulis saja kelas, terus misal Mas Fahrul, Mas Sandy, atau bebas lah ya kan. Nah, terus itu bakalan tampil di sini. Nah, ini ya, ada kelasnya. Nah, di JavaScript itu juga bisa, teman-teman. Di JavaScript itu juga bisa. Idenya adalah style.css kan ini udah ada ya nama kelasnya ya. Nah, .book. Jadi nama kelas book itu sudah kita definisikan nih stylenya ya kan. Teman-teman kalau ada yang bingung nggak apa-apa, diikuti aja.
udah kita definisikan dot booknya nih, ya kan? Maka idenya adalah di JavaScript aku akan menambahkan sebuah kelas yang kita sudah definisikan stylingnya, sehingga elemen yang kita tambahkan itu bakalan terstyling gitu. Gitu idenya, ya. Jadi kita bisa tambahkan nih div. Caranya gimana? Caranya adalah div dot class list, ya. Div itu dari sini ya, dari nama variabelnya. Div titik class list titik add gitu. Titik add terus kutip nama kelas yang kita mau tambahkan gitu. Oke, kita coba ya. Nice, mantap ya teman-teman, mantap sih, udah jalan. Terus BTW ini kok gak ini ya, wait, gak sama tulisannya ya. Oh, H3, sorry. Yang ini yang H1 ganti H3 teman-teman, ganti H3 ya. Nah, biar sama nih stylingnya. Oke, ini aku kopikan aja. Oke, nice. Nah, sekarang kan ini ada button 2 nih, Wismari sama Kak Sido ya. Wah, enggak sih, enggak bisa sih. Sebenarnya aku mau kasih PR teman-teman buat, yang ini aja deh, satu aja deh. Yang Kak Sido ntar ini ya, yang mana ya? Yang Wismari ntar, yang Wismari teman-teman bisa explore sendiri ya. Kita kerjakan yang Kak Sido aja. Oke. Caranya sama teman-teman, kita contek di sini ya. Jadi Kak Sido itu adalah button dengan kelas cancel, oke? Jadi kita buat tuh ya. Kita buat const cancel button. Apa? Sama dengan dokumen dot create element ya. Create element terus button. Oke. Jadi sudah terbuat nih elemennya, tapi masih di sisi JavaScript. Ini aku ulang lagi nih. Terus cancel button titik inner text sama dengan tadi apa? Tulisannya Kak Sido terus titik dua kali. Nah, ini teman-teman pakai string ya. Kak Sido titik 2 kali. Nah, udah kita buat nih konten dari elemen yang kita buat. Terus kita tambahkan si cancel dot buttonnya ke si div-nya itu tadi. Div titik append cancel button. Terus jangan lupa juga kelasnya. Cancel button dot class list dot add tadi di sini cancel. Harusnya udah bisa sih. Fahrul. Nah, udah bisa ya teman-teman ya. Udah aman, udah mantap. Nah, yang Wismari teman-teman buat sendiri. Oke, itu PR buat belajarnya teman-teman. Kayak dosennya nih aku gaya PR. Oke, sekarang pelajaran selanjutnya. Oh iya, ini juga tambahannya teman-teman. Selain kita menambahkan kelas, kita juga bisa meremove sebuah kelas. Misalkan ini ya, Mas Fahrul, aku mau remove kelasnya. Berarti di booklist container, kan ini kan di tag booklist container ya. Berarti booklist container titik sama class list, tapi kan sebelumnya kan kalau menambahkan kan add ya. Nah, sekarang itu remove. Terus sama Mas Fahrul, nama kelasnya. Ini seharusnya Mas Fahrul udah dihapuskan nih harusnya.
Oh, kita klik dulu. Kita klik. Nah, hilang kan Mas Fahrulnya? Hilang Mas Fahrulnya. Gitu teman-teman. Lalu ada juga yang namanya Toggle. Apa itu Toggle? Itu sama ya caranya, cara buat ininya. Jadi class list.toggle. Toggle. Nah, Toggle. Nah, ini apa bedanya sama add dan remove? Toggle itu kalau kelasnya ada berarti dihilangin. Kalau kelasnya gak ada berarti ditambahin. Gitu teman-teman. Misalkan Mas Hilman ganteng misal. Ini misal aja ya teman-teman, misal aja. Oke, kita klik ya. Ini kan gak ada nih Mas Hilman ganteng nih, gak ada ya kan? Kita kirim. Nah, ada ya kan? Kita kirim lagi. Nah, dihilangin lagi. Itu, kita kirim. Nah, ada lagi. Gitulah intinya kalau Toggle. Tuh, itu tambahan ya teman-teman. Dan cukup sering dipakai sih 3 ini. Sebenarnya ada banyak, tapi ya sekali lagi keterbatasan waktu. Nah, terus ada juga adding atribut. Ini aku jelasin aja. Kita gak bakalan sebenarnya untuk studi kasus ini gak terlalu dipakai juga ya adding atribut ini. Tapi aku cukup penting gitu untuk dibahas. Jadi apa ya itu adding atribut? Jadi misalkan ya kita mau menambahkan sebuah atribut apapun itu, misalkan ID atau apalah gitu. Misalkan ID ya yang paling gampang ya. Di sebuah elemen gitu. Itu bisa pakai atribut. Jadi misalkan ya book list container titik set atribut dalam tanda kurung. Nah, terus kita definisikan apa itu atributnya gitu. Atribut di div ya. Atribut di div gak terlalu banyak sih. Kita ya intinya gitulah. Jadi kita tinggal tambahkan atributnya gitu sih. Again di sini kita gak bakalan dipakai sih, sorry dipakai teman-teman. sorry dipakai ya. Jadi di div ini div.setAttribute, teman-teman tambahkan atribut yang namanya data min ID. Apa itu data min ID? Jadi sebenarnya ada atribut yang bisa dipakai untuk semua elemen di JavaScript, di HTML, yaitu elemen data min. Nah, terus ini kita bisa definisikan sendiri apa data yang mau dipakai, apa namanya gitu. Mau data ID, data value, data name, data apapun gitu. Data GDSC itu boleh. Ya. Kalau di HTML-nya itu langsung gini, misal data min. Nah, ini kan cuma data min doang kan. Nah, itu kita tambahkan sendiri, misalkan data min Fahrul. Nah, terus value-nya apa? Kita bisa sendiri, bisa terserah kita itu. Misalkan sendi value-nya. Itu bisa gitu, gak error programnya. Nah, di sini aku mau menambahkan set atribut data ID, teman-teman. Yang mana jadi set atribut itu punya 2 parameter ya. Yang pertama itu ada nama atributnya, yang kedua itu value-nya, value atributnya. Nah, di sini aku mau ngasih ini ikuti dulu ya teman-teman. Ini bakalan agak bingung sih, apalagi yang baru pertama kali megang JavaScript, yaitu date.now ya. Actually ini aku mau date.now-nya ini aku mau kasih di sini const data ID date.now. Di sini data ID. Nah, gini. Ini ikuti dulu ya teman-teman. Ini karena bakalan, jadi kita kan mau menghapus ini ya, mau menghapus sebuah listnya ya. Nah, itu agak perlu sih sama data ID ini gitu. Ikuti dulu aja. Jadi sudah kita buat data ID-nya,
Terus di tombol cancelnya juga kita perlu tambahkan cancel button titik set attribute data ID, data ID. Gini. Oke. Aku kopikan di sini. Toggle kak, bukan. Toggle, oh iya, sorry. Sorry. Gak ke copy kape ya. Aduh, sorry rek. Iya ya. Ya gak apa-apa lah, teman-teman. Dari sini ya. Di Discord aja, siap. Discord. Di Discord deh. Oke, Discord. That's it. Oke, bisa dikopas ya. Dipus aja kak ke HP yang tadi. Nanti kalau udah jadi ya, insya Allah kita push. Ini biar teman-teman bisa ngikuti nih live codingnya. Oke, terus kita udah set atributnya. Terus langkah selanjutnya adalah kita contek dulu. Kita contek dulu guys. Oke. Salah ya teman-teman. sorry. Oh, jadi data ID ini gak perlu sih. Ya gak perlu sih. Gak perlu. Tapi gak apa-apa buat belajar. sorry. Jadi kita mau ini ya, menghapus bukunya ya. Jadi cara gimana? Sama, karena kita mau membuat sebuah event ketika sebuah klik ini, maka kita buat aja eventnya. Jadi karena ini cancel button ya, jadi kita tulis cancel button titik add event listener, klik terus fungsi nggak usah ini ya kayak gini. Nah terus kan kita ini ya, kita udah buat, kita sudah belajar gimana cara menambahkan sebuah elemen ke dalam sebuah dokumen ya kan. Tapi kita belum belajar nih cara menghapus elemennya. Nah, caranya gampang banget. Jadi div yang kita udah buat tadi ya, kita udah buat divnya tadi, itu langsung aja di div. Kalau tadi append, sekarang remove kayak gini. Dan kita nggak perlu menambahkan apapun di dalam fungsinya ini. Jadi dot remove ini, titik remove ini akan menghapus elemen div ini. Nah, karena elemen div ini terhapus dan di dalam div ini itu ada H1, ada P, ada button, maka itu akan ikut terhapus juga gitu. Harusnya gitu ya. Oke. Nah, kita coba moment of truth nih, moment of truth. Wah, terhapus teman-teman. Jadi udah berhasil ya. Itu caranya. Oke. Nah, sekarang tinggal ketika kita ngeklik Wesmari itu bakalan bakalan berubah stylingnya, bakalan kayak gini nih.
Sorry. Salah ini, salah. Nah, judul buku Mas Fahrul, deskripsinya Mas Sandy kirim. Nah, ketika kita melihat Wesmari, bang. Nah, jadi agak ya kayak gini lah bentukannya. Aku screenshotin aja. Atau teman-teman bisa custom sendiri lah. Pokoknya ada perbedaan antara yang belum selesai sama yang sudah selesai gitu. Jadi agak apa ya, opacity-nya itu kayak gak terlalu muncul, terus tombol Wesmari sama Kak Sito itu hilang sisan. Nah, itu kayak gimana caranya kan ini aku bocoran aja ya. Kan ini kan ngubah styling. Berarti kita perlu menambahkan kelas. Dan ini kan Wesmari sama Kak Sito-nya kan hilang. Nah, berarti kita perlu meremove Wesmari dan Kak Sito-nya gitu. Bukan nge-remove div-nya ya, kan tadi kan nge-remove div-nya. Nah, ini yang perlu di-remove adalah Wesmari dan Kak Sito-nya gitu. Itu sih PR buat teman-teman, dan alhamdulillah juga udah kebahas semua untuk ininya, untuk materi kali ini, dan udah 17.20. Aku kembalikan lagi ke Mas Sandy. Maaf ya, Rek, agak lama. Thank you guys. Oke. Thank you Mas Ilman. Gimana teman-teman? Udah pada pusing? Angkat tangan yang pusing. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung aja tanya ke Discord. Atau bisa rewind recordnya, nanti recordnya dan materinya bakal di-share di Discord channel front end. Oke, sebentar. Ya, aku share screen. Oke, sekarang adalah ngerjain post test dan juga ngisi feedback form. Silakan boleh diisi, linknya aku share di chat box sebentar. Itu ya, udah aku send. Yang pertama teman-teman ngisi post test dulu. Kalau udah kelar post testnya, biasa langsung ngisi feedback form. Oke, selamat mengerjakan dan mengisi teman-teman.
Oke, gimana udah ngisi post test sama feedback form? Aman semuanya? Kalau belum bisa dilanjut, it's okay. Kita open mungkin sampai sekitar jam 6 sore nanti ya. Oke, next. Oke, aku mau reminder nih. Kalian kan udah dapat kelas token decoding ya, terutama untuk dasar pemrograman web sama dasar JavaScript. Dan sebenarnya kalian bakal dapat token lagi yaitu front end web untuk pemula, tapi itu belum dapat dan insya Allah nanti bakal di share atau di distribute di tahun baru awal Januari. Dan kalau udah selesai untuk yang pemrograman web sama dasar JavaScript, kalian bisa submit ini sertifnya itu di aku send linknya di chatbox untuk checkpoint ya, sebagai syarat juga graduate di study jam itu bisa submit di situ. Oke, dan jangan lupa buat yang baru dapat token yang gelombang 2 terutama ya, yang baru ngisi form sekitar di bulan Desember kemarin kita open extended register study jam, itu baru dapat token sekitar 5 hari lalu kalau salah. Dan jangan lupa di redeem, terakhir redeem tanggal 31. Jangan sampai telat ya, karena kalau telat udah nggak ada extend lagi buat ininya, redeemnya. Udah itu aja. Dan teman-teman yang mungkin nggak dapat token, masih belum dapat token, sorry banget. Mungkin ada beberapa alasan. Yang satu mungkin kamu non member yang join di study jam ini. Yang kedua kamu member tapi nggak register di Google Form kemarin. Dan jangan berkecil hati, kalian tunggu aja next event kita di tahun depan ya. Jadi kita nggak di study jam ini doang sih. Jadi tunggu aja next event kita. Oke, itu aja. Mungkin sebelum kita menutup sesi ini, kita seperti biasa photo session dulu buat dokumentasi. Oke, silakan teman-teman bisa on cam. Bentar dong nih. Aku tunggu sama semenit lah kali sampai 17.33 buat on cam. Wah, gak ada yang on cam nih. Ayo dong on cam. Oh ya, yang buat nanya-nanya terkait study jam tadi, terutama ada Iqbal Doifullah ya, dan teman-teman yang lain yang nggak join di WA bisa langsung chat ini DM admin Instagram di gdsc.unvgt. Oke, yang lain ada yang on cam lagi? Oke, aku anggap udah gak ada ya. Mungkin dari Raka bisa bantu screenshot nggak? Oke, aku aja ya. Pertama mungkin gaya formal dulu ya. Oke, gaya formal dulu nih. Ayo, 1, udah ready? 1, 2, 3. Oke. Yang terakhir gaya gidasi dong gini. Oke. Oke, udah. Sorry-nya. Ini mana tadi? Bentar ya Iqbal. Oke, 1, 2, 3. Cheese. Oke, thank you teman-teman. Mungkin itu aja untuk sesi hari ini. Silakan udah boleh lihat dan sebentar, yang ketinggalan nih. Dan see you next year. Ya, semoga di tahun depan
resolusi kita bakal lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Thank you teman-teman, see you. Terima kasih Kak.